Halo semuanya, welcome to House Talk. Seperti biasanya, saya ditemani oleh seseorang yang kita akan dengarkan ceritanya, dan bukan cuma cerita ya, saya rasa insight. Saya hari ini ada tamu, Fernanda Subeno, yang bukunya saya rasa Anda harus baca sih. You actually know, tapi dalam kurung ada don't-nya. So you actually don't know kali gitu. Jadi Anda harus baca, either you know, you don't know. Saya rasa ini penting karena knowledge is power. Saya tahu Tuhan itu berkuasa, but knowledge also power. Karena seringkali kita dari nggak tahu menjadi tahu, dan kemudian kehidupan kita menjadi efficient. Dikatakan a journey from peace to peace. Jadinya dari bagian pieces menjadi peace, damai, begitu ya. Dan welcome Nanda. Thank you, Pastor. Dan juga saya ditemani oleh Pastor Phil, Director dari Cutting Edge Academy, yang juga kenapa ada Pastor Phil? Karena menurut saya struggle di tantangan di generasi muda sekarang ini, menurut saya pribadi lebih challenging dibanding zaman saya, karena orang muda di zaman ini punya banyak options in life. Ya. Dulu waktu saya kecil cuma ada TVRI, nggak ada option, no struggle. Tunggu aja jam 5, entar juga nyala. Tapi sekarang orang ke Netflix mau decide dia mau nonton apa aja bisa 15 menit just to browse begitu ya. Tapi sebelumnya Nanda, can you explain, selain daripada wow, you're a writer now. You're a writer. Dan ini kan ada ininya ya, ada ISBN-nya. This is benar-benar karyanya kamu begitu. You're a writer. Congratulations. Puji Tuhan. Dan saya yakin sekali ini memberkati banyak orang di seluruh Indonesia, dan saya berdoa nantinya akan ada diterjemahin dalam bahasa-bahasa lain, meskipun kesastraannya mungkin agak sulit tuh untuk menerjemahkan. Tapi selain daripada becoming new writer, kamu tuh sebetulnya sehari-hari ngapain dan di mana? Sehari-hari aku dermal clinician, jadi di mana aku saat ini lagi juggle di 2 klinik. Okay. Itu kayak salah satunya medical clinic, yang satunya lagi klinik yang aku punya sendiri sama my business partner. In short, di 2 klinik ini Tuhan percayakan aku ketemu sama banyak banget pasien yang sorry itu saya ada yang berkecimpung like klinik berarti ada patient. Apa yang exactly kamu kerjakan di klinik itu? Apa yang kamu lakukan gitu? Bidangnya apa? Bidangnya apa? Mereka agak beda gitu. Yang satu lebih ke kecantikan, scarring, ya maintain like beauty and skin in general gitu. Tapi yang di medical clinic dia lebih ke scarring, lesion, skin cancer check kayak gitu. Scarring berarti bekas luka ya? Iya. Gitu, ada bekas luka, dan kemudian ada trauma yang terjadi lah ya pada kulit begitu, sehingga membutuhkan restorasi. Iya. Singkatnya begitu. Bekas luka bisa karena kecelakaan, nggak selalu tentang kayak cutting and ya bunuh diri gitu, tapi ya mainly scarring. Gitu. Yang satu lagi ya urusannya tentang beauty ya. Iya. Gitu. Jadi Phil, kamu bisa konsultasi, jangan pakai bangkong doang. Mungkin ada sesuatu yang lebih advance dari bangkong. Pakai balsem. Saya menarik banget tadi kamu dengar ada scar. Berarti ada sesuatu yang tidak dikehendaki mungkin yang terjadi pada orang tersebut kan, karena ada luka begitu. Kamu bisa jelaskan nggak? Sampai separah apa sih scar itu yang bisa terjadi? Is it because of, beberapa mungkin karena accident, I don't know. Iya. Beberapa mungkin karena self harm. Iya. Atau di harm oleh orang lain kan? Iya. Ada case nggak yang kamu bisa ceritain yang wow kok gitu banget gitu? Ya, salah satu case yang lumayan bikin aku kaget pas waktu kerja di sana itu 2. Yang satu itu kayak Caucasian gitu, jadi bule gitu. Dia usianya sekitar 60-an dan dia punya tendensi untuk melukai di atas bibirnya dengan gunting. Jadi dan itu kan kalau udah scar itu bisa hyper, bisa lebih dalam, jadi bisa kayak dekok gitu, atau dia bisa lebih raise gitu dari kulit kita yang originalnya. Dia tuh udah datang kayak beberapa kali, tapi setiap kali udah datang kayak oh ya udah 2-3 kali treatment, terus tiba-tiba oh ya udah baik, nanti lama-kelamaan tuh dia kayak gitu lagi. Jadi otomatis dia pakai gunting lagi, terus kayak dibolongin lagi. Itu yang lumayan aku shock banget. Itu aku baru kerja berapa
bulan di sana lihat itu kayak udah wow gitu. Yang satunya lagi case-nya itu ini yang bikin aku lumayan nangis waktu itu gara-garanya lihat anak 14 tahun dia sama mamahnya ke klinik. Kan kalau di Australia tuh di bawah 18 tahun nggak bisa tanda tangan apapun tanpa parental guide kan. Dia datang sama maminya tampaknya kayak kita biasa gitu, kayak happy kayak ya dia juga cantik kok. 14 tahun datang bareng maminya. Terus awalnya kayak oh ya selamat datang bla bla bla, singkatnya tiba-tiba pas ditanya di dalam ruangan, what's your skin main concern, kulit kamu kenapa, apa yang bisa kami bantu gitulah. Terus habis itu dia buka tangannya penuh. Sayangnya aku nggak bisa tampilin gambarnya pas Iya, soalnya itu kan confidential. Cuman yang aku bisa lihat dari kan mostly itu self harm scar itu kan. Nah self harm scarnya itu penuh satu tangan. Dia bisa cuman segini, bisa segini, atau bisa di paha. Dan kalau dilihat dari scarnya, itu berarti menunjukkan bahwa dia udah mencoba bunuh diri lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Jadi bukan hanya menyakiti diri sendiri, tapi ada tendensi suicidal. Iya, dan itu banyak kayak garis-garis gitu. Ada yang kayak keloid scar atau lebih raised, ada yang masih agak berdarah karena masih baru. Ya itu, dan itu menunjukkan udah puluhan kali. But she look happy ya tadi. She look happy, ya. Even though ada begitu banyak kayak gitu, tapi dia nggak kelihatan like depressed person Nggak atau ada. gimana. Iya. Kan aku pikir orang yang punya tendensi mau bunuh diri tuh kayak mukanya kelihatan pale lah, atau kelihatan kayak yang kayak yang kayak minum obat gitu kan. Ini nggak ada, dia bener-bener looks fresh gitu. So you never know ya, you actually don't know. You don't know. Tapi ada kelihatan happy dan sebagainya. Jadi kamu tuh ngelihat sendiri bahwa pain is real gitu kan. Nggak mungkin dia nggak ngerasa sakit lah ya. Kamu pernah observe kan, maybe nggak cuman dengan orang yang menyayat diri sendiri lah ya. Tapi kan pain itu kan betul-betul nyata dalam hidup ini. Iya. Apakah kamu sempat ngobrol dengan dia dan mungkin bertanya, atau kamu merasa itu di luar dari boundary kamu, gimana? Menarik questionnya. Jadi yang pertama, ini yang sering terjadi ya. Jadi ketika orang itu datang ke aku gitu, awalnya terlihat baik-baik aja kan. Nah ketika dia buka scarnya, dia langsung kelihatan gitu kayak cara dia ngomong tuh bakal berbeda, kayak lebih defensif gitu. Dan aku sendiri yang ke-attack. Jadinya untuk aku nanya lebih lanjut itu not my right gitu, unfortunately. Karena kan aku di situ dermal clinician tuh kita nggak nge-treat dalamnya. Kita nggak boleh konsulin kecuali orang itu memang mau cerita gitu. Tapi satu hal yang aku tangkep, memang ada beberapa pasien yang karena itu regular kan. Mau nggak mau jadinya cerita gitu, kayak maksudnya aku percaya itu karunia Tuhan juga yang Tuhan kasih ke aku, makanya dia boleh terbuka gitu. Kayak misalnya oh iya sebenarnya aku ngalamin pain dari orang tua aku, atau aku ngalamin pain di lingkungan aku, misalnya kayak pergaulan kayak gitu. Dan dimana aku pikir aku udah feel numb gitu, aku udah ngerasa kayaknya yang semua aku rasain tuh sama aja, happy udah nggak ngerasain, kaget udah nggak ngerasain. Jadi aku mau ngerasa hidup dengan cara merasakan sakit, unfortunately. Ya gitu. Dan begitu pula ada beberapa pasien aku yang tatonya penuh sebadan, terus udah gitu dia mau hilangin tatonya, dan ngilangin tato itu percayalah lebih sakit daripada di tatonya. Dan itu aku nanya kayak, waktu itu kamu awalnya mau tato seluruh badan gini gimana gitu kan, kayak. Dan mereka ceritanya kayak, ya I feel numb about this life, so why don't I just cutting atau kakek tato banyak-banyak gitu. Mereka mencari pain yang ada. Right. Jadi nggak make sense. Right. Dan itu menarik tuh. Jadi misalkan tadi kan sempat mungkin ada beberapa case yang orangnya mungkin nggak cerita gitu ya. Tapi juga ada beberapa case yang orangnya cerita. Iya. Dan itu kan berarti mungkin udah bisa dibilang udah di luar dari apa ya, yang menjadi tanggung jawab Fernanda ketika dalam praktek itu. Iya, so, betul. Biasanya nih kalau ada orang yang cerita, your next step-nya tuh apa? Lead-nya tuh kemana gitu? Pertama mendengar sih. Pertama mendengar, karena sering kali dulu aku pikir kalau ada orang curhat, aku langsung pikir solusinya apa, harus cari tahu kayak supaya dia di pergaulannya nggak sakit lagi, di orang tuanya dia nggak ngerasa sakit lagi. Aku selalu cari tahu solusinya apa, langsung kayak berusaha cari gitu di otak gimana solusinya.
Tapi ternyata itu salah. Ternyata harus mendengar dulu. Mendengar dulu supaya mereka merasa didengar, diterima. Dan ternyata kita nggak bermaksud untuk nge-attack dia atau nge-judge dia gitu. Iya. Karena di situ kan berarti you have options ya. Iya betul. Karena ini kan bukan tanggung jawab saya, bukan ya my responsibility kan hanya untuk treat skinnya. Treatmentnya aja gitu kan ya. Tapi kayak pernah nggak bilang kayak atau pernah nggak menghadapi kasus yang wah ini di luar dari kemampuan saya untuk mendengar atau untuk mengcounsel mungkin atau untuk membantu dan ketika kasus itu terjadi your go-to-nya tuh kemana gitu? Penasaran aja sih. My go-to-nya aku pernah nanya senior aku kan. Senior aku memang dia udah berkecimpung di dunia itu 30 tahun lebih gitu. Singkatnya dia bilang kayak kalau ini udah di luar dari kendali kamu dia butuh konselor. Jadi kita emang ada kayak kerjasama dengan konselor gitu. Jadi skinnya kita yang treat tapi counselingnya sama mereka gitu. I see. Cuman there's one sentence that I always say ke pasien-pasien aku kalau mereka udah finally bisa cerita, finally bisa lebih relax sama aku selalu bilang kayak wow you have been through a lot and kamu nggak apa ya pakai bahasa Inggris ya. The pain that you have been through atau the pain that you had been through itu nggak boleh biarin kamu di sini terus. The pain that you have been through and had been through itu harus bring you somewhere else. Caranya gimana? Kamu harus acknowledge kalau kamu udah punya pain. Tapi aku percaya kalau kamu nggak jadi mati hari itu juga, kamu udah berapa kali coba bunuh diri dan nggak jadi mati. Berarti ada purpose, bigger purpose yang emang ada dalam diri kamu. Kenapa kamu nggak mati? Which is kalau abis itu dia pasti nanya, how do I know my purpose in life gitu. Terus aku bilang, the one that create your heart, the one that create you itu bukan aku, bukan kamu, tapi pencipta kita. Which is kenapa aku nggak bicara tentang agama di situ karena kan Australian very liberal. Dan aku bilang kayak balik lagi ke pencipta kamu tanya, kenapa kamu masih hidup? Ada bigger purpose. Alright. So buku ini kan pasti ada inspiration kenapa kamu menulis buku ini. Okay? So tadi kan kamu nyebutin case tentang orang lain. So this book, is it telling us about you or the cases yang kamu pernah handle? Is this book ini refleksi dari siapa? Bukan tentang aku. But you actually don't know. Or you actually know. Ya benar juga sih. It's not about you. Yeah, it's not about me. Jadi kamu melihat banyak hal dan kamu merasa terbeban atau gimana? Why? Awalnya gini, jadi 2016 ketika aku pertama kali maksudnya nyampe. By the way di forwardnya dia tulis ya kalau Anda udah punya bukunya, but saya pengen denger langsung dari dia aja. Iya, jadi waktu kecil emang aku suka nulis dan karena aku nggak pernah punya waktu karena orang tua aku emang nggak ngizinin aku nulis banyak. Singkatnya pas 2016 aku ke Melbourne, aku punya waktu selain kuliah dan lain-lain untuk menulis. Karena aku merasa dengan menulis aku berjumpa dengan pribadi Yesus itu sendiri. Dan aku gak bisa stop untuk nulis. Karena dengan menulis, dengan journaling, selain aku kenal diri aku sendiri, aku ngerti aku sebenarnya marah, aku sebenarnya lagi ragu, aku sebenarnya lagi in pain, aku kecewa, aku ngerti gitu. Dan dari jurnal-jurnal itu ada 4. Singkatnya, aku nggak pernah berpikir kalau buku ini mau jurnal-jurnal ini mau diterbitkan jadi sebuah buku. Sejujurnya, it's beyond my expectation. Tapi waktu 2020 gitu, kan itu lockdown, terus ya COVID happen, bla bla bla. Somehow karena aku nggak bisa kerja di klinik juga, padahal yang tadinya aku super sibuk dengan kehidupan aku, terus tiba-tiba kayak diem gitu. Aku merasa kayak kok dunia ini berusaha nyetop aku loh, padahal di klinik, di kampus, di mana aku bisa ketemu banyak orang, aku bisa belajar dan bisa kayak help people in dalam tanda kurung. Tapi kok dunia ini sepertinya nyetop aku kayak ditaruh di kotak aja gitu. But one thing Tuhan bilang kayak even though the world try to stop you, tapi the creator itu nggak terbatas. Kayak pencipta aku tuh nggak terbatas. Jadi ketika dunia try to stop you,
percayalah kalau creatormu tuh nggak akan stop kamu di sana. So by how aku nggak tahu Tuhan. Terus Tuhan cuman waktu itu jurnal aku yang pertama sempat hilang di apartemen aku yang sebelumnya. Singkatnya pas lagi itu tiba-tiba ada orang stranger nemuin buku aku dan itu aku kayak oke, Tuhan, ini emang saatnya dimana aku tulis gitu. Aku nggak kepikir buat bikin buku sama sekali. Sampai akhirnya aku pikir kalau aku cuman raw, kayak maksudnya mentah-mentah taruh semuanya dan dibukukan, I don't think it will reach people heart. Karena dari pasien-pasien aku belajar mereka lebih mikirin tentang diri mereka sendiri, atau mungkin aku sendiri lebih mikirin tentang aku sendiri tanpa mikirin orang lain sebenarnya deep down in my heart. So I change the point of view gitu loh. Jadi dari pengalaman mereka, dari cerita mereka, mungkin ya aku nggak bisa deny kalau aku sendiri pun pernah ngalamin trauma dan pain lah. Ya, Kofil dan Pastor Sam juga pasti pernah ngalamin pain dan disappointment dan everything gitu. Dan di situ aku kayak merasa kayak Tuhan udah tolong aku banyak, Tuhan udah bicara sama aku banyak dan aku tulis itu semua. Kalau kalau ini semua aku bukuin, berarti message yang Tuhan kasih tuh nggak stop di aku gitu. Aku pengen kayak ini bisa dibagiin ke anak-anak muda lain yang pernah ngalamin kegagalan, karena aku pernah gagal. Terus yang ngalamin kayak susah memaafkan gitu, atau ada bitter gitu yang nggak bisa tersampaikan karena banyak hal, itu juga aku pengen bisa bantuin orang lain juga gitu. Dan terbukti puji Tuhan, saya dengar kesaksian ada yang batal bunuh diri karena membaca buku kamu, which is praise God. Iya. Saya pernah bilang sama kamu, even kalau Tuhan pengen kamu tulis buku ini, even to save one person aja, it's worth it. It's worth it. Tapi saya rasa pasti memberkati lebih banyak orang. So, tapi orang mau datang ke klinik, so ada motivation untuk dia menjadi lebih baik tuh. Betul. Entah itu tadi dibawa sama maminya atau dia datang sendiri, berarti dalam buku kamu ngomong tentang releasing, tentang bagaimana caranya melepaskan, mengenai mengakui itu, dan kemudian kamu ngomong tentang move forward dan sebagainya. So motivation is very important ya ternyata untuk orang bisa keluar dari lubang. Begitu. So what do you think? Orang yang datang itu sebagian besar mereka tahu mungkin idealnya seperti apa. Apa menurut kamu yang bisa motivate orang untuk bisa move forward dari kekelamannya dia? Gini, aku nggak tahu orang lain, tapi aku pribadi itu sering kali kalau misalnya pengen keluar dari sesuatu hal, aku dengerin ini tuh, aku baca ini tuh, berusaha cari motivasi sebanyak-banyaknya, cari quote-quote sebanyak-banyaknya untuk aku baca. Tapi dalam waktu aku journey nulis buku ini, satu hal yang aku ingat tuh kayak motivasi mau sebanyak apapun tanpa aku jujur sendiri sama diri aku sendiri dan libatin Tuhan dalam pengakuan aku itu gak akan bawa kemana-mana unfortunately. Jadi cuman jadi knowledge dan kayak reminder doang, tapi gak bisa aku jadi mau berubah atau aku bener-bener take action gitu. Karena end up I know this but I don't know how. Jadi pertama mungkin motivasi yang paling tepat adalah yang aku lihat dari pasien-pasien aku, mereka mengakui mengakui, aku ternyata ada pain ya, aku tuh ternyata punya tendensi ini, ngakuin dulu gitu. Confession ya. Ya, confession. Jadi bisa motivate diri sendiri. Phil, you have any case yang kamu rasa bisa relate dengan ini regarding motivation yang kamu lihat selama kamu di Portland? Ya, tadi menarik tuh yang dibilang, memang jarang ya kalau kita dengar, ya the first step is to be honest with ourselves kayak gitu ya. Tapi mungkin aku juga jadi penasaran sih, jadi mungkin pengen nanyanya seperti ini. Kalau dengar dari kasus-kasus yang Fernanda sempat hadapi begitu ya, berarti kan ada orang-orang juga yang terbuka, betul ya?
Artinya mungkin mereka udah jujur dengan diri mereka sendiri. Ya memang saya begini gitu. Kalau tadi mungkin kan case-nya ada orang yang tato satu badan gitu kan, dan kemudian dia ya memang saya merasa hampa. Terus terus gimana kayak gitu. Jadi kan mungkin gimana caranya based on experience aja sih Fernanda gitu ya. Bagaimana caranya dari kita udah jujur nih sama diri kita sendiri, tapi ada juga nih ternyata orang-orang yang dia jujur sama diri sendiri, tapi itu justru doesn't motivate them to go anywhere gitu, nggak buat mereka bergerak gitu, justru malah ya I'm like this. Mungkin ya terserah kamu, apalagi kalau di generasi muda sekarang ya. Memang saya adalah orang yang seperti ini. Emang gue begini. Emang begini gitu. Lu terima syukur, nggak terima nggak apa-apa. Betul, gitu ya. betul. Jadi kayak ya itu kan ya you take it or leave it, ibaratnya kan kayak gitu. Kamu terima atau enggak ya terserah kamu. Saya memang seperti ini gitu. Kira-kira pernah ngalamin seperti itu juga, ketemu orang kayak gitu? Iya, juga curious ya. Orang misalnya melukai diri apapun itu, dia pengen di treatment supaya lebih baik, tapi dia mengulangi lagi gitu. Ya, banyak. Ya aku I'm wondering why aja gitu. Ya kenapa lu beresin in the first place gitu kan? Ya. Mungkin tadi nyambung dengan pertanyaannya Phil juga ya. What do you think aja gitu. Kita nggak mencoba meng-analyze the whole world, tapi ya menarik gitu. Karena maybe kan situasinya berbeda orang-orang ya. Melukai diri sendiri dengan cara yang berbeda-beda pula gitu kan. Motivasi sih mau confession sih udah ada. Confession udah ada, iya. Tapi ya udah. Gitu ya. Malah acceptance lagi gitu. Acceptance udah ada acceptance-nya. Iya. Tapi move on-nya tuh yang kamu tulis tentang move on-nya itu. Dan malah entitled sama acceptance-nya itu katanya sudah terima. Tapi kok disuruh gerak ke sana ke sini gitu misalkan. Ya. Atau ada juga yang mungkin malah stay-nya di Situ-situ terus. self-pity dan kemudian self-pity dan kemudian merasa ada di malah comfort zone in the pain gitu. Mungkin sulit dijelaskan ya. Sama kan dengan addiction apa dan segala itu comfort zone in the pain sebenarnya gitu loh. Apapun itu bentuknya ya gitu. Ya. Aku pernah ketemu dan itu bukan cuman pasien aku, tapi teman-teman dekat aku ada yang kayak gitu juga gitu. Dan mungkin aku secara nggak sadar aku pernah juga di posisi itu. Jujur mungkin yang tadi dibilang kayak oh ya kan kayak kalau you menerima I apa adanya ya berarti kayak you terima dong kalau I punya tendensi gini, kalau I ternyata gini gitu, kayak that's like unconditionally gitu. Tapi singkatnya kalau buat aku pribadi ya, aku lebih mikirnya kayak bukan mikir tapi merasakan kayak apakah kamu benar-benar ngerasa kalau pencipta itu benar-benar sayang sama kamu gitu. Kenapa? Soalnya based on my experience, ketika aku merasa bukan merasa doang, tapi aku yakin kalau aku dikasihi oleh sang pencipta, aku nggak mau stay di situ terus. Jadi aku keinget cerita di Bible yang yang pelacur itu loh, yang dia mau dirajam batu. Kan di situ sebenarnya kan dia udah ngelakuin itu nggak mungkin sekali dua kali, itu pasti udah sering sampai akhirnya ketahuan orang-orang banyak. Dan di situ kan si Tuhan Yesus kan bilangnya kayak siapa yang nggak pernah berdosa boleh lemparin batu duluan. Sebenarnya dia punya pilihan untuk lemparin batu duluan karena dia the only one yang nggak pernah berbuat dosa. Tapi seandainya saat itu Tuhan Yesus rajam batu, antara dia mati atau enggak dia masih hidup tapi dia bakal terus berbuat dosa. Tapi yang Tuhan Yesus lakuin enggak. Tuhan Yesus malah enggak condemn dia. Tuhan Yesus enggak bikin dia ngerasa guilty terus gitu atau kayak oh ya ini emang kamu. Tuhan Yesus enggak sebut kayak di buku itu juga aku sempat tulis kayak dosa kamu tidak menentukan siapa kamu. Iya, tapi siapa kamu dalam Kristus itu adalah identitas kamu gitu. Dan dari situ aku belajar bahwa aku segininya dikasihi Tuhan gitu. Dan aku percaya kalau orang-orang yang udah dipilih gitu itu juga Tuhan kasihin sebegitunya gitu. So here I stand in the love of Christ, kayak karena kasihnya Tuhan segini besar,
aku nggak mau stay di sini terus. Dan of course bakal ada stumble, bakal ada trembling, bakal ada jatuh bangun. Tapi justru kasihnya Tuhan itu yang bebasin aku gitu. Kayak ada lagu aku lupa lah lirik-liriknya, tapi kayak I'm glad, kayak aku happy, aku bersyukur karena aku free, bukan karena apa yang aku lakukan, tapi karena mercy dan grace-nya Tuhan yang ada buat hidup aku gitu. Dan aku rasa itu the real motivation. Jadi kalau ada orang yang masih terus-terusan kayak aku emang kayak gini, itu ya aku nggak bisa apa-apa dulu sih awalnya. Ada kan banyak orang yang kayak gitu juga. Aku cuma bilang kayak kalau kamu di sini terus ya kamu spend money segini kayak gitu kalau di laser kan. Cuman kalau misalnya untuk temen gitu kan kayak kalau kamu di sini terus ya kamu nggak akan kemana-mana gitu kan. Ya emang kamu mau hidup kayak gini-gini terus gitu. Tapi kalau misalnya digituin terus kan dengan dia jadi ngerasa oh kamu kondem aku ya, atau dia jadi makin ngerasa bersalah gitu loh. Sedangkan ketika orang merasa bersalah itu ada omega consciousness scale-nya. Unfortunately aku nggak bisa tunjukin, cuman ketika orang ngerasa guilt and shame, apapun yang dimasukin yang positif-positif, memotivasi kayak apapun nggak akan bisa diterima karena frekuensi mereka kecil banget. Mereka harus merasa full acceptance sama penciptanya dulu, bener-bener tahu, baru apapun yang bagus-bagus tuh ya. Iya, jadi setelah jujur dengan diri sendiri, at the end of the day berarti yang memotivate orang untuk ya doesn't stop there aja gitu kan, gak cuma di situ aja, ya balik lagi ke pengenalan dia akan Tuhan gitu ya. Bukan pengenalan tapi kasih. Pengenalan dia terhadap kasih Tuhan yang ada dalam dirinya dia. Iya, gitu. iya. I see. Sadar betul. So teman-teman semuanya, mungkin yang menyaksikan nggak sengaja you stumble on this YouTube or podcast channel, mungkin kita mau kasih tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda dan Dia punya rencana yang besar. Dan karena Dia Tuhan yang besar, rencana Dia pasti lebih besar daripada rencana kita akan hidup kita sendiri. Lebih besar dari rencana orang lain dalam kehidupan kita. Dan di dalam Tuhan, you're better than you think you are. You're better than that. There must be more. Ada sesuatu yang lebih dari situ. Tapi Pastor Phil, mungkin kita ngomong tentang action gitu ya, action. Karena Alkitab juga ngomong iman tanpa perbuatan adalah mati. Gitu ya. So we know ada brutal fact in life, ada pain, and we know bahwa Tuhan sebenarnya udah ngasih berbagai macam cara untuk bisa motivate. Gitu. Kita belum sempat ngomong tentang Holy Spirit dan sebagainya. Kita belum ngomong tentang the Bible dan sebagainya. Kita ngomong tentang Tuhan bisa reinforce lewat orang, teman dan sebagainya. But without action, ya percuma juga gitu ya. Maybe you want to share about bukan cuma sekedar motivation, tetapi melangkah. Iya. Iya. I think kalau berdasarkan tadi sempat nanya tentang di Portland gitu ya. Memang salah satu one of the things yang saya juga lihat gitu ya secara pribadi, terutama mungkin di generasi muda sekarang juga gitu kan, with all of the options yang ada, with all of the choices yang ada, struggle-nya dalam actions itu mungkin bisa jadi bukan hanya lack of motivation, Pastor, tapi it could be fear kadang-kadang, takut untuk melangkahnya, karena once you do the step, ya there's no turning back mungkin kayak gitu kan, dan mungkin ya Mas Sofi sedang berbicara tentang diri dia sendiri. Saya nggak tahu tentang apa. But you actually don't know. You actually don't know. Jadi I think bukan hanya motivation ya, tapi mungkin it takes courage. It takes courage for people to take the actions kayak gitu. Mereka bisa dapat, mungkin kalau tadi kita ngomong tentang kasih Tuhan ya, they can experience that, mereka udah mengalami itu, tapi punya courage nggak untuk okay, I will live my old life dan masuk ke dalam kehidupan yang baru misalkan. Punya courage nggak untuk okay, maybe it's not about me, I have pain, tapi punya courage nggak untuk deal dengan masa lalunya dia, karena that's the action kan ya. Biasa kalau orang misalkan dia punya masa lalu yang mungkin masih membebani dia sekarang, ya you have to deal with it dulu kan. Nah, berani nggak untuk ke situ, terima masa lalunya, terima kesalahannya,
and then baru bisa ngelangkah lebih jauh kayak gitu ya. Ya. Ya, kamu kan ngomong tentang move on juga di sini ya. Jadi I think courage ya kayak gitu ya. Yang mungkin itu juga kalau if I can imagine gitu, mungkin ketika bertemu dengan orang tersebut ada suatu hal yang kayak ya saya punya masalah ini, dia berani jujur, dia akhirnya berhasil untuk kasih motivasi, mungkin ya tugas kita nextnya itu adalah to give the courage ya, encouragement gitu kan. Betul. Untuk encouragement itu kan artinya untuk memberikan rasa berani, yuk melangkah kayak gitu. Ya. I think that's one of the things yang kita perlu untuk kasih juga gitu kepada orang-orang. Seperti kamu juga akhirnya dapat keberanian kan? Iya. Untuk menulis buku ini kan dari Forward kamu udah bilang bahwa berapa bulan yang lalu pun kamu nggak kepikir untuk. Nggak pede, ya. Anything that you wanna add about moving forward? Moving forward, pertama maafkan. Maafkan. Di sini Box, Anda harus baca maafkan. Terus? Iya, maafkan banyak hal. Maksudnya pertama maafin diri sendiri. Right. Terus emang gak gampang. Untuk tahu aja kadang susah gitu kan. Terus ketika kita maafkan juga, terutama pas maafin diri sendiri, itu harus mesti ingat kalau kayak Tuhan aja nggak ngekondem kamu gitu loh, kayak pencipta kita aja nggak kondem kamu, masa kamu mau di sini terus gitu. Karena sebenarnya kita mesti sadar kalau yang kondem kita tuh bukan diri kita sendiri atau Tuhan udah nggak kondem kita, tapi yang kondem kita tuh iblis. Dari awal Adam dan Hawa pun caranya iblis kan kayak dikondem gitu kan. Nah pas kita ke kondem itu di bawah banget dari stres, jadi kondem nggak akan bikin kita maju. Terus habis memaafkan juga memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain juga nggak mudah, nggak gampang. Dan maafkan tuh bukan kayak aku udah maafin kayak gitu, nggak gitu. Tapi lebih kayak kalau aku sendiri lebih kayak doain ke Tuhan, kayak Tuhan orang ini tuh gini kayak what do you want me to do gitu. Terus kadang berbicara tentang melangkah tadi yang Kofil sempat bilang melangkah, tapi mikirnya 1000 kali gitu kan. Tapi kalau nggak salah aku pernah baca di Alkitab kayak obedience is better than sacrifice. Kadang kita mikirnya kayak aku harus tahu ini semua dulu. Yaitu kayak anak zaman sekarang tuh lebih mikirnya aku mau tahu semuanya dulu gitu loh. Makanya bukunya juga aku kasih title gitu karena nyentil ego kita gitu. Kayak kita yang pengen serba tahu, dan kita emang hidup di zaman yang serba instan untuk dapetin pengetahuan dan lain-lain. Ya gitu, tendensi manusia pengen tahu semuanya dulu. Tapi Tuhan nggak bilang aku bakal kasih tahu kamu semuanya. Cause it's very easy for God to give us, like the whole things that we want to know. Tapi lebih susah buat Tuhan untuk ubah hati kita gitu. So Tuhan bilang obey dulu aja. Karena ketika obey bareng Tuhan yang tuntun lah kita gitu. Right. Ini berarti kalau dibikin buku keduanya adalah You Already Know kayak gitu ya. Menagih. Then what? But emang saya rasa juga with that many insights, I think you deserve another book ya in your life. Nggak tahu kapan, but I think you're still young, the future is bright. Pasti ada banyak sekali hal yang Tuhan taruh dalam hati kamu, dalam kehidupan kamu. So teman-teman semuanya yang menyaksikan atau mendengar, just be encouraged. Just be encouraged, karena saya yakin sekali bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar, sehingga kamu dari don't know menjadi bukan hanya know, tetapi bisa menjadi terang bagi orang lain. And I hope this conversation benar-benar nge-blessing Anda semuanya. Thank you so much Fernanda for your time. Oh, one more thing. Yes, of course. Oh, tadi karena Pastor Sam sempat ngomong tentang sampai akhir bulan lalu aku nggak punya confidence. I learned something more. Jadi kalau teman-teman ketika kita lagi ngelangkah, kita lagi stumble gitu-gitu, jatuh lagi gitu, mesti ingat kalau confidence-nya tuh gak harus sama diri kita sendiri. Like the world bilang kayak believe in yourself, tapi the Bible doesn't say that gitu. Jadi kayak confidence-nya gak harus di aku.
confidence-nya harus di Tuhan, karena Tuhan yang appoint kita. Karena pas kita confidence sama diri sendiri, terus kita gagal, kita bakal nyalain diri kita lagi. Tapi kalau misalnya ya confidence kita di Tuhan, Tuhan engkau yang udah appoint aku, mau aku lemah, mau aku gagal, mau aku gampang marah, mau aku gampang ini, itu. Tapi Tuhan udah appoint aku, jadi aku mau maju bareng Tuhan. Amen. Gitu. Maaf motong. Oh good. So move forward, dan saya yakin sekali bahwa setiap dari kita akan menyadari rencana Tuhan itu besar. Amin. Amen. Again, thank you so much. Saya percaya kita akan bertemu di lain kesempatan dengan mungkin narasumber yang berbeda, tetapi dengan message yang sama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus, supaya kita nggak binasa dan memperoleh hidup yang kekal dan jadi berkat buat orang. Thank you so much, Fernanda. Thank you, Makasih, Fernanda. makasih. Pastor Phil, thank you so much. Thank you. Bye.